Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Ya, ada Nikkei yang dibuka melemah 0,51% di level 39.605, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,22% di level 4.022, Kospi Korea dibuka menguat 0,26% di level 3.062, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,59% di level 23.780. Untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan dinamika seperti Anda kemudian dapat lihat di layar televisi. Kami lanjutkan perbincangan dengan Mas Praska. Mas Praska, tadi walaupun kita kemudian sempat mendengar sedikit, tapi boleh dijelaskan lebih lanjut begitu, karena tadi kita sedikit sinyalnya terganggu. Terkait dengan pergerakan dari saham-saham ataupun emiten-emiten yang memang mendominasi lah ya, market cap ataupun mungkin kapitalisasi pasar yang kemudian paling besar lah, tidak didominasi lagi oleh sektor perbankan. Ini sebetulnya mengindikasikan apa, Mas Praska? Ya, baik. Jadi menurut saya ini mengindikasikan bahwa investor saat ini sedang lebih memburu ya saham-saham sektor yang lebih prospektif untuk jangka panjang, tapi yang dipimpin oleh kebutuhan infrastruktur dan energi untuk jangka panjang. Nah, beberapa contoh diantaranya di sini kalau kita lihat kan yang mulai masuk ke dalam top 10 ya dalam market cap itu ada dari barang kimia, kemudian dari util statistik, tapi yang sifatnya green energy ya, geothermal, kemudian ke bara, logam mineral berbagai, dan samping itu juga akan dari masuk ke jasa IT seperti itu. Nah, di sini kalau saya lihat memang referensi investor itu kepada energi-energi dari industri yang menjadi terobosan baru, tapi yang memang masuk ke dalam spek dan bicaranya ESG ya seperti itu. Nah, ini yang saya menjadi fokus. Nah, terus kemudian konsep pertama kenapa bisa dikatakan mulai konsep pertemanan itu tentang saling cerdas dan itu ya saya rasa minta semacam shipping ini maka dan juga saham-saham yang tapi kalau saya sebut sebagai growth stock ya sesungguhnya dan jangan panjang mereka seperti itu masuk. Baik, Mas Praska, kalau kita bicara mengenai fundamental lah ya sektor keuangan sendiri, menurut Anda seperti apa? Ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang mungkin menjadi concern pelaku pasar? Ya baik, kalau kita bicara secara fundamental memang kalau bicara lapas mikro ya perbankan kita masih dalam kondisi yang masih cukup aman seperti itu baik dari sisi para sumber alam, kemudian dari sisi NPL ya kan masih di bawah, rata-rata masih di bawah regulasi yang berlaku seperti itu. Jadi kita bicara masuk kepada usaha kan sesuatu yang sensitif terhadap profitabilitas ya, nah trennya seperti apa. Nah kalau kita lihat di sini ya baik bank besar maupun bank-bank sedangkan menengah dan kecil itu memiliki kinerja ya bisa dikatakan memang ya terdampak ya dengan kondisi ekonomi yang lesu. Kita bicara contoh misalnya BBCA pun juga meskipun masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasional bersih itu angka pertumbuhannya melambat ya seperti itu dibanding periode 2-3 tahun terakhir. Demikian juga dengan bank-bank lainnya seperti contoh saya sebut misalnya Bank C ini ada bank ini ya kan bank persero lainnya itu juga mengalami hal yang sama. Nah ini juga memang kelihatan dulu dari data loan growth kita buat kredit konsumer kita itu juga kalau saya pantau di sini datanya itu relatif mulai turun ya rendah. Data dari kalau di Mei 2020 sudah tumbuh year on year
10% Februari yang akan sebelum-sebelumnya sampai 20% di tahun lalu. Dan fenomena pelambatan penyaluran kredit itu menurut saya dan transisi dari permintaan kredit sendiri juga mungkin tidak menurun karena memang selain karena edukasi risiko perbankan dan juga untuk penerimaan daya beli dan untuk keberanian masyarakat untuk spending itu sedikit. Baik, terkait dengan sektor-sektor lain yang masuk ke dalam jajaran dari market caps besar ataupun market caps yang tinggi, secara rekomendasi seperti apa, Mas Praska? Dari pertanyaan besar, kita cepat perbankan ya, dari perbankan ini saja kita melihat dari bibit itu masih bisa menjadi pilihan ya, untuk pilihan tentu saja memang potensial kita jangan ada satu perbankan yang lebih tadi kecil yang menengah kita bicara bank Perdana Bond, bank BCB Niaga yang juga bisa menjadi alternatif seperti itu. Tapi di luar sektor perbankan juga sama-sama bisa saja juga masih bisa dicermati ya. Kalau kita bicara sama-sama seperti misalnya retail yang anak atas ya kan seperti mandi dan sebagainya itu juga juga ke dalam rekomendasi seperti itu. Baik, kami masih kemudian kesulitan mendengar Mas Praska secara jelas begitu. Kita akan simak terlebih dahulu data dari RTI, kami pass through data pembukaan market di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk RTI. IHSG sejauh ini bergerak melemah. Dan kalau kita lihat saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada Toba, Laba, SMBR, FAS, BRPT, MAPA, GTBO, dan juga Brand. Dan top losers ada Lead, ada Hajj, kemudian ada ISSP, ada SMGA, STAA, BFIM, dan pergerakan sektoral, sektor cyclic atau cyclical mengalami penguatan di kisaran 0,9% sampai dengan 0,6%, kemudian disusul oleh sektor infrastruktur yang bergerak positif 0,28%. Dan berikutnya kita akan simak pemirsa dari saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Praska. Di antaranya ada Pegas, ASI, kemudian BNGA dan juga MYOR dengan rekomendasi seluruhnya buy dengan support untuk Pegas di 1490 dan RSS di 1700, Astra Internasional di 4560, RSS di 4850, kemudian BNGA support di 1650, RSS di 1800, dan MYOR dengan support di 2100 dan RSS di 2450. Ya, kita ke Pegas, Mas Praska, silakan analisisnya. Ya, jadi kalau saham sendiri memang kalau saya lihat di sini performa sahamnya bagus dalam koleksi pas pembagian dividen. Jadi sampai ke sini sudah mendekat ada support 1490 sehingga sampai mana terus dan juga secara langsung sini saya masih untuk saham Pegas. Jadi sampai bisa dikoreksi dengan stang paling rendah itu harga support paling bawah 1490 atau support terdekat dari posisi harga saat ini di level 1590 seperti itu ini ada dan di level 1710 berjangka di level 1710 seperti itu. Baik, dari saham pilihan ada Pegas, kita ke Astra Internasional, Mas Praska. Ya baik, untuk Astra itu jenis organisasi otomatis namun baik, Mas Praska, kami masih kesulitan mendengar suara Anda dengan jelas. Terima kasih pagi hari ini sudah bergabung. Kita kemudian akan akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda, Mas Praska. Sampai jumpa.